Oke, perkenalkan saya Krisna Ciputra dari kelas IT 104 dengan nomor Indo sesuai berikut. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas UTS aljabar linear dari kelas IT 104. Untuk soal pertama buatlah file dengan PowerPoint dari tugas yang telah diberikan. Setelah itu buatlah video presentasi. Setelah itu video presentasi di bawah 5 menit. Hasil video diupload ke YouTube. Untuk itu saya sudah buat PowerPoint aljabar linear. Oke, untuk aljabar linear dari tugas sebelumnya ada beberapa materi mengenai aljabar linear, yaitu determinan, setelah itu matriks, setelah itu notasi. Oke, materi pertama determinan. Determinan adalah suatu nilai saklar yang terkait dengan metrik persegi. Pentingnya determinan memberikan informasi tentang transformasi linear yang tergantung dalam metrik. Sifat-sifat determinan sebagai berikut. Contoh penerapan ada di geometri dan sistem persamaan linear. Nah, jenis-jenis determinan itu ada 3, berdasarkan fungsi khususnya, properti dan strukturnya. Berdasarkan khusus, fungsinya determinan van der Waals dan juga determinan Cauchy. Sedangkan berdasarkan propertinya atau determinan positif, negatif, dan nol. Berdasarkan strukturnya atau determinan blok, determinan segitiga. Contoh penggunaan determinan yang ada di masyarakat, ada di kehidupan nyata, digunakan untuk analisis ekonomi, komputerisasi, geometri, persamaan linear, dan statistika. Untuk analisis ekonomi, determinan digunakan dalam analisis input-output ekonomi untuk mengukur dampak perubahan pada suatu sektor terhadap sektor-sektor lainnya dalam suatu perekonomian. Untuk grafika komputer, determinan digunakan untuk menghitung transformasi linear pada objek grafis. Ini memungkinkan rotasi, translasi, scaling objek dengan modifikasi metrik transformasi. Geometri, determinan digunakan untuk mengukur perubahan luas atau volume suatu bentuk setelah dilakukan transformasi linear. Oke, sistem persamaan linear sama statistik. Matriks, bab selanjutnya matriks adalah suatu array atau susunan label tabel angka-angka yang diatur dalam baris dan kolom. Struktur metrik ada baris dan kolom dan juga elemen matriks. Notasi matriks ada dua, notasi metrik segitiga dan notasi metrik transport. Operasi aljabar linear contohnya sebagai berikut. Untuk jenis-jenis metrik ada banyak, dari metrik persegi, metrik rektangular, metrik diagonal, metrik identitas, metrik no, metrik baris, metrik kolom, metrik saklar. Dan untuk kegunaan matriksnya itu sendiri ada banyak fungsi sebenarnya, namun saya hanya ambil 5 fungsi saja yang penting. Fungsi pertama inventaris dan logistik, fungsi kedua perencanaan anggaran, fungsi ketiga grafik sistem komunikasi, fungsi keempat pemrograman grafik komputer, fungsi kelima analisis data dan statistik. Nah, untuk inventaris dan logistik, metrik digunakan oleh perusahaan atau toko untuk mengelola inventaris. Sebuah inventaris dapat digunakan untuk mempresentasikan stok barang dengan setiap baris mewakili produk dan setiap kolom mewakili atribut serta harga, jumlah tersedia, dan lain-lainnya. Perencanaan anggaran, dalam perencanaan anggaran rumah tangga atau bisnis, metrik dapat digunakan untuk menyusun atau memantau pengeluaran.
Untuk grafik sistem komunikasi, matriks digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar individu dalam sebuah kelompok ataupun organisasi. Untuk pemrograman grafik komputer, dalam grafik komputer matriks digunakan untuk mentransformasi objek dalam ruang 3 dimensi. Untuk analisis data dan statistik, matriks digunakan untuk analisis data, mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel. Nah, untuk notasi, untuk materi selanjutnya, notasi adalah dalam matematika adalah penggunaan simbol, huruf, karakter khusus untuk mempresentasikan konsep matematika atau hubungan antar objek. Beberapa contoh notasi matematika sebagai berikut. Ada 5 contoh: sistem operasi, sistem relasi, sistem fungsi, notasi indeks, notasi matriks. Oke, untuk penggunaan jenis-jenisnya notasi ada 3: notasi infix, postfix, prefix, notasi set dan notasi himpunan, dan notasi fungsi dan relasi. Contoh penggunaan notasi untuk jadwal harian bisa, untuk pembuatan daftar belanja juga bisa, untuk perencanaan anggaran juga bisa, penyusunan anggaran bulanan dengan notasi matematika untuk menghitung total pendapatan dan pengeluaran seperti saldo pendapatan, saldo pengeluaran. Pemantauan kesehatan juga bisa, perencanaan perjalanan dan pengelolaan waktu. Untuk presentasi saya cukup itu saja, sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih.